Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita selalu memohon kepada Allah agar kita selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dimanapun kita berada. Saudara-saudara, marilah kita mencintai negara NKRI yang dibentuk sejak merdeka 17 Agustus tahun 1945. Dan marilah kita mensyukuri kepada Allah lewat leluhur kita, para pejuang kita, negara Indonesia bisa bersatu dan merdeka. NKRI marilah kita jaga bersama dengan cara mendukung pemerintahan yang sah yang dipilih oleh rakyat. Kalau kita sebagai orang Islam yang murni, tidak sepantasnya kita memaki-maki Presiden RI. Pada akhir-akhir ini pemerintahan Bapak Jokowi banyak ustadz yang sesat, ustadz yang mulutnya kotor, hatinya kotor. Kita harus tahu apa itu Islam. Katanya Islam agama yang membawa perdamaian dunia, agama yang bisa membuat dunia tentram. Tetapi ada sebagian manusia yang mulutnya kotor sekali, banyak sekarang, gara-gara pilpres, pilkada, dan pemilihan legislatif, banyak manusia yang mulutnya, hatinya dikotori gara-gara ingin mendapatkan uang yang banyak. Katanya Islam, saya bukan orang Arab dan tidak tahu bahasa Arab. Tahu saya ya bahasa Indonesia. Katanya Islam rahmatan lil alamin. Katanya, tetapi kalau kita Islam, benar-benar Islam, mencintai Islam, seharusnya kita ngomong berdakwah jangan sampai mengadu domba sesama umat manusia. Bumi ini diciptakan Allah untuk umatnya, yaitu ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada batu. Kalau kita mengetahui bumi adalah ciptaan Allah dan disediakan untuk umatnya. Jangan sampai kita hidup di Indonesia, ada mantan gubernur, ada orang-orang yang khawatir bahwa Indonesia akan dihuni oleh orang asing. Karena Allah menciptakan bumi ini untuk dihuni umatnya. Jadi kita nggak usah khawatir. Karena semuanya itu kehendak Allah. Kan banyak manusia mengucapkan Masya Allah. Kita harus tahu artinya Masya Allah. Atas kehendak Allah sesuatu terjadi. Jadi semua yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Contohnya, rizki
teriak-teriak. Tahu nggak artinya rapat? Namanya rapat itu untuk mengumpulkan semua pendapat dari orang yang rapat. Kalau ada orang usul gak sesuai terus dimaki-maki, contohnya mencela Bung Karno gara-gara ketuhanan di bawah. Kalau kita orang Islam tahu artinya rapat, ya nggak usah maki-maki kepada orang lain. Bung Karno itu ditunjuk Allah untuk memerdekakan Indonesia. Itu juga kehendak Allah. Teriak-teriak Masya Allah, tetapi memaki-maki orang lain. Para pejuang kita, Bung Karno, Bung Hatta, dan pejuang yang mengorbankan nyawanya itu atas kehendak Allah. Karena tahun 1945, kalau bukan karena kehendak Allah, Indonesia belum merdeka. Kita sebagai umat Islam, orang Indonesia, seharusnya bersyukur kepada pejuang-pejuang yang memerdekakan Indonesia. Jangan malah memaki-maki, menghujat kepada leluhur kita yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada saat ini, manusia sudah digelapkan, ditutupi setan. Mulutnya teriak-teriak, tidak karuan. Semuanya khawatir, memaki Pak Jokowi, menghujat. Saya kadang-kadang sedih, sampai saya bengok-bengok membuat lagu sendiri. Karena saya setiap melihat ustadz yang kotor mulutnya dan hatinya kotor, merasa dirinya paling suci, paling baik, paling pandai, tidak menghargai presiden, tidak menghargai para pejuang yang memerdekakan Indonesia. Saudara-saudara yang mencintai Indonesia, marilah kita menghindari, jangan sampai kita ikut-ikutan mendukung kepada manusia-manusia yang ngakunya ustadz tetapi mulutnya kotor, hatinya kotor. Manusia seperti itu tidak menyadari, karena setan itu selalu mendukung orang yang merasa dirinya benar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pandai, sampai dia lengah. Selalu dipanas-panasi iblis supaya teriak-teriak yang menurut dia benar. Akhirnya dia dipenjara. Dan umat manusia seharusnya sadar, dia dipenjara itu karena kelakuannya yang salah. Dalam ajaran Islam, gak ada mengatakan bom bunuh diri, membunuh orang, mengadu domba katanya diperbolehkan. Yang saya tahu, Islam adalah agama yang lembut, lemah lembut, mengajak perdamaian sesama umat manusia. Untuk generasi muda, jangan sampai terpengaruh hasutan ajaan orang-orang yang akan membentuk negara khilafah. Karena Nabi Muhammad sendiri sudah bersabda,
Setelah saya besok tidak ada khilafah, adanya presiden atau perdana menteri. Kalau Nabi Muhammad sudah ngendiko seperti itu, nggak mungkin negara di dunia ini akan dipimpin khilafah lagi. Seharusnya kita belajar sejarah dan mempelajari sabda Nabi Muhammad. Kita perlu belajar sejak Nabi Muhammad meninggal atau wafat, istrinya dan keponakannya saling berperang sampai mengorbankan 5.000 nyawa. Semuanya mengklaim dirinya benar, ternyata hanya salah paham. Kan seperti itu adalah perbuatan yang sia-sia, mengorbankan nyawa orang gara-gara membela perkumpulannya, membela pimpinannya. Kita harus menyadari, jangan sampai kita di Indonesia ini ada manusia yang mengajak kerusuhan, mengajak perpecahan, jangan sampai kita dukung. Marilah kita lawan. Di masjid kita kalau ada manusia yang mengajak kerusakan, mengadu domba, gak usah kita beri tempat, usir saja. Kepada saudara-saudara, sekian. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.